AI dan organization. Ini satu yang sudah dikonsultasi di beberapa banyak tempat dan sesuatu yang harusnya seminar sehari minimal. Karena mereka tahu di dalam program, dapat 1 jam, oke, coba aja. Alright. Bagaimana bisa mengadopsi AI untuk mentransformasi organisasi? Seperti saya bilang, jangan hanya mikir AI, skill saya, aku, and harus ada AI literacy, harus ada AI skill, harus ada AI learning untuk Anda, tapi sekaligus it changes everything, berarti harus change systemsnya, organisasi. AI dan organisasi Anda akan belajar maps. Dan semua sini itu dari satu organisasi, satu keluarga, satu kerja, dari somewhere. Dan itu akan penting untuk memikirkan bagaimana AI akan berdampak. Organizational change, organizational transformation. Ini agendanya, haha. Introduction akan lihat seperti apa manajemen sebagai dasar dan change, perubahan. Kita bandingkan dengan peti. Organisms, apa visi misi organisasi Anda, itu penting. Dan akan ada nanti di bagian call to action, khusus lihat AI dan OMF. Akan lihat maps. Maps itu multi-assessment plan. Kami akan lihat inventarize, audit, dan seterusnya. Lebih baik maju. Oke, ini arti maps. Maps itu satu kerangka sangat sederhana, tetapi bagaimana bisa melihat satu organisasi dan siapkan untuk mereka maju di dalam dunia AI. Ini laku untuk kerja, ini laku saya dengan 8 tim Bible translators. Ini dengan organisasi misi, nanti di bagian case studies kami akan lihat lebih dalam. Yang penting multi-assessment plan dan S akan lihat lagi. Maps itu kata English untuk peta, dan itu sesuatu yang menolong Anda. Untuk apa? Tahu direction, arahnya, tahu destination, tujuannya. Dan apa arah dan tujuan yang benar untuk abad zaman ini, untuk organisasi Anda. Oke, introduction, lihat tentang management dan seterusnya. Management. Cerita saya dari physics murni, S1. Tapi S2, saya abad yang lalu belajar dari technology management. Itu program kedua di Amerika yang manajemen teknologi itu tingkat MBA, MSTM. Panjang, max, terlalu banyak huruf ya udah. But saya belajar dari itu beberapa banyak hal yang sangat berguna. Saat itu, manajemen itu hanya manajemen keuangan, manage finances and portfolios and assets, classic management. Setelah itu mereka berkembang dan ada manajemen SDM, human resources, training, people, benefits. Kalau saya manage hanya keuangan, tapi orang dengan baik-baik, perusahaan akan sukses. Saat itu mulai sadar tidak. Harus bisa manage teknologi, nama Chief Technology Officer, tidak hanya CFO, Chief Financial Officer, atau CEO, Chief Execution Officer. Tapi harus bisa manage teknologi, karena teknologi ada masa depan saat itu. Dan teknologi management adalah asal dan sumber daripada organizational change and transformation. Saya sudah latih dengan prinsip-prinsip ini, jujur, wow, 35 tahun yang lalu. Ini sesuatu yang dalam darahku. Bagaimana mikirkan hal ini untuk kerja, untuk misi, untuk STT, dan untuk pelayanan. Oke, lain tentang teknologi management. Isu utama daripada teknologi management bukan teknologinya. Masalah paling sulit biasa itu orang. Dan teknologi sudah lebih maju, lebih mampu, dan lebih bisa daripada kami. Jujur, AI jauh lebih siap, jauh lebih mampu, dan jauh lebih kompeten daripada kita bisa mikir. Kalau AI tidak berubah apapun untuk selama sejarahnya, itu masih akan perlu berapa lama untuk Anda bisa memakai itu dengan sebaik-baik mungkin. But management technology is a people problem, not a technology problem. Change management. Well, untuk manage perubahan, harus punya agents of change. Harus punya champions, orang yang memperjuangkan dan memimpin.
harus punya catalyst, facilitators, sesuatu yang menolong, mendorong, menggerak prosesnya. Seperti dalam kimia, masuk ini, dia dikeluarkan, sudah selesai. Harus ada sesuatu yang seperti tadi, kemarin Antonius bilang, yang enlightenment. Oh, oke, ayo gerak. Harus ada seperti Johnson yang bilang, ayo, tobatlah, berubahlah, hidup, maju. Tuhan tunggu. Ngapa masih duduk sini? Taatlah. Harus ada sesuatu spark yang akan change management seperti itu. Nanti akan lihat realitas orang tidak suka change, tidak akan change kecuali apa motivasinya, alasannya, dan terpaksaan. Daniel gampang, diculik, ya, semua berubah. Dan di situ dia taat kepada Tuhan dan dia berani maju. Apalagi change, types of it, ya. Ada orang yang tidak change, mereka memutuskan untuk pura-pura dunia sama terus. Dunia lewat dan mereka tinggal. Mereka bilang change, no, itu satu pilihan, satu keputusan. Ada lain yang passive, ikut-ikut aja ya. Manapun, apapun ya, siapa peduli, yang penting saya dah mikir, saya just ikut. Itu passive dan tidak sehat. Lebih lagi, tidak cukup untuk generasi dan zaman ini. Reaktif, hanya reaksi. Dorong kembali. Dikasih HP, oke, karena anak cucu harus ada. Untuk alasan apa orang berubah? Hanya reaksi. Battery ini mungkin mulai lemah sedikit. Active, ada active change, tidak hanya reaksi tetapi memutuskan untuk lakukan sesuatu, direncanakan. Dan ada proactive change, berarti dimikirkan sebelum. Akan ngomong hari ini tentang proactive change. Jangan tunggu sampai ada jadi korban, sampai itu terlambat, sampai semua sudah tinggal. Oke. Reaksi saya mau sendiri. Oke, mana orang saya ikut. Jangan seperti itu. Anda di mana? Dengan AI. Oh ya, semua lain belajar. Oke, ya, terpaksa. Hanya reaksi. Atau betul lihat ini ladang baru dan saya mau dilengkapi untuk berdampak. Saya mau bisa menjangkau. Saya lihat seputar saya satu generasi yang hilang dan saya percaya saya proaktif ingin segala cara untuk menjangkau mereka. Tak hanya Anda di mana, tapi organisasi. Organisasi di mana? Lebih dari itu ada jenis-jenis changes. Ada yang continuous, berarti terus menerus. Ada lain yang discontinuous, blub, nanti blub, and blub. Tapi tidak consistent. Kadang-kadang ada yang incremental, sedikit per sedikit. Ada yang stepwise, lompat. Ya seperti kangaroo. Kangaroo selalu change lokasi, tetapi tidak seperti semut. Dan hasilnya yang sangat beda. Ada nama quantum leaps. Ada yang transformative. Tidak semua perubahan itu baik dan tidak semua perubahan punya hasil yang akan diinginkan. Ada yang change, seperti biasa hari Minggu saya dengar, dari mana daftar, tetapi semua orang Batak langsung punya jasi dan pakaian yang luar biasa, dan setelah itu kembali kepada biasa. Itu betul luar biasa, itu hanya eksternal, seperti wanita. Pagi dah bangun seperti itu, tetapi itu hanya kulitnya. Ada sampai structure, sampai dalam, sampai tulang, deep, dalam atau surface kulit. Cosmetic, permukaan atau struktur. Change untuk organisasi, kadang-kadang kami rebranding, tapi tidak ada apapun lain yang beda. Atau betul cara kerja sudah diubah. Dan mana akan tahan lama? Mana yang jadi transformasi? Jujur, itu bukan surface cosmetic, itu harus deep structural. Dan itu harus continuous, terus menerus sampai transformative. Oke, lanjut. Tentang management masih. Teknologi dan AI itu harus di-manage. Jangan harap itu manage diri sendiri dan mengatur diri sendiri. Siapa sini punya satu halaman di depan atau belakang rumahnya?
Kadang apapun dalam 1 tahun mulai hijau, dalam 2 tahun itu kaca ada kesamaan, dan dalam 3 tahun makanmu sedang dimakan. Rumahmu sedang dimakan oleh tanaman yang tak tahu dari mana dan bagaimana. Tanaman harus di-manage hanya untuk yang what do you call plants? Tanaman. Pertumbuhan dan tahap itu harus di-manage. Lebih lagi teknologi dan AI. Apakah sudah siap? Kami akan lihat dengan cepat satu yang nama PETA, ya betul. Singkatan PETA sebagai sikap kita kepada change. And organizational change harus juga di-manage, diarahkan, dikoordinasi. Ini betul untuk semua gereja dan semua organisasi Kristen. Untuk itu sudah siap atau belum? Well, saya harap dengan MAPS akan punya pengertian yang lebih tepat. And AI tools, AI technology, AI methods, semua ini perlu di-manage. And saya akan bilang lagi, AI lebih daripada siap, lebih dari mampu. Anda belum belajar dan belum bisa, oke. Tetapi AI is ready. Alright, lanjut. Ini PETA. PETA menolong kami untuk memikirkan tentang sikap dan cara dan manakah organisasi kita. Itu akan menolong kita untuk tidak tersesat. Satu PETA, bukan Google Maps, pada Google PETA, itu menolong kita untuk apa? Apa gunanya PETA? Itu untuk perjalanan, untuk proses, untuk bisa proactive, purposeful. Saya mau dari mana ke mana, Samosir ke sini. Lihat petanya, ya, saya bisa lewat ya, keliling Lake Toba, terlalu jauh. Dan setelah itu saya akan memutuskan untuk perjalanan saya. Saya bisa pakai peta untuk eksplorasi. Ya, ternyata apalagi yang saya belum lihat. Ada 16 geosites di Lake Toba. Itu untuk bisa transisi daripada A, transformasi jadi B. Peta menolong untuk manage proses, manage kita. Itu juga menolong untuk akselerasi, untuk aktivitas dan bisa lebih cepat sampai destinasi, untuk tidak hilang arah. Tapi dengan keyakinan bisa mencepatkan akselerasi. And peta sangat lain daripada peti. Apakah sikap dan cara kami ada peta atau peti? Peti itu, kalau orang tahu, itu passive, itu paralysis atau ya puas, ya itu aja, no problem. Peta itu ego, itu eksklusif, itu ya kami aja, itu tertutup, tahan aja, itu fokus kepada internal. Dan semua tahu peti apa, right? Itu kotak. Hidup dalam kotak, bukan out of the box thinking, but in the box. Dan kemungkinan tidak thinking. And box, kotak itu kurang lebih biasa ya, seperti ini. 2 meter kali 1 meter kali 1 meter ditanam 2 meter. Pilih mana? Peti ya silakan, ini tutup pintu, oke, semua dikubur. Atau satu peta perjalanan untuk mikirkan Anda dan organisasi Anda akan mau kemana. Peta tak ada gunanya kalau tidak mau kemana pun. Kalau sudah puas dan duduk di situ dan mau di situ terus, ya sudah dalam peti dan tak perlu dilanjutkan. Oke. So, prinsip untuk aplikasi ini, kalau ini workshop, harus active interaktif. Ini bukan sesuatu yang jadi sport nonton. Semua orang yang ikut, mereka ikut dengan pengertian organisasinya, mereka akan share diskusi sedikit seperti fokus, sedikit seperti AI Squared seharusnya kalau waktu cukup untuk hasil apa dan diskusi, ada pairing, flip, dan sadar tidak sadar proses yang dijalankan flip. AI diundang di dalam prosesnya, undang untuk bisa jadi satu yang kerja bersama kita dalam cara belajar. And itu nomor 6 ya, diskusi dengan AI. Diskusi dengan orang, itu pairing, tapi diskusi dengan AI. Okay? And biasa akan mikirkan flow proses, langkah step by step, and semua atas lagi fondasi AI Forgotten. Itu prinsip kami di workshop kan. Kami akan dengar tentang itu, dan ada waktu untuk bersama melakukan langkah per langkah. Maaf, sangat maaf, tapi waktu jelas tak akan mungkinkan, tapi akan lihat hasil ini untuk OMF. Oke,
dalam proses ini Anda harus punya satu cara pikir, nama philosophy of ministry, philosophy of education, philosophy of missions yang baru. Ada cara, alat, dan konsep yang baru. Dan untuk belajar cara baru, untuk undang AI di dalam proses pikiran tentang yayasan atau organisasi Anda, untuk belajar AI tools, untuk juga mikirkan komunitas, untuk bisa saling berbagi. Sabda sudah ciptakan rumus fokus dan biasakan mengajar tentang itu. Dan sekali lagi, format, objective, context, user, and specific atau spesifik. Pengertian tentang organisasi. Sekarang dengan cepat sekali saya akan ngomong tentang organisasi adalah apa. Analoginya adalah tubuh. Tubuh apa? Nafas, ada sistem untuk nafas. Digestive, tadi sudah makan siang dan itu sudah mulai masuk dan akan diproses sampai itu keluar. Digestive system, blood, daripada jantung sampai unjung kembali, bolak-balik berapa banyak kali per hari. Semua syaraf, dari otak sampai jari. Lymphatic system, kulit pun, otot-otot, skeletal itu apa, tulang, kerangka, and seterusnya. Brain, mental, psychological, berapa banyak sistem yang ada dalam body. Semua harus diatur dengan baik. Food, fitness, focus, itu ngomong tentang sistem seorang. Daniel semua diatur dengan cukup baik, dan dari itu bisa sehat. Organisasi diatur dengan baik untuk bisa sehat. Kata organisasi dia sendiri atau corporation itu muncul dari bahasa Latin. Corpus berarti tubuh, corpora, dan itu ada masih dalam bahasa modern. Corpus Christi itu tubuh Kristus, corpse itu mayat. Dan kata itu asal daripada corporation, dan corporation secara harafiah asal daripada dan berarti corpora. Itu the noun, action noun untuk tubuh, dan di bawah hukum Roma, corpus itu punya entitas hukum seperti orang, dan semua membersnya dilihat sebagai satu. Berarti saya satu individu, tetapi waktu saya dalam corpus, saya bagian dari tubuh. Seperti ingat Yesus, Paulus bilang, the body of Christ, tubuh Kristus, corpus. Dan kami sebagian daripada corpus Christi. And itu organized dalam units, dan setiap bagian punya fungsinya. Oke? Dan ada kutipan tentang organisasi. Organisasi itu struktural. Itu bisa flat, bisa hierarchical, ada banyak jenis struktur. Tapi itu juga organisasi atau organism. Dan so, gereja termasuk dalam kategori organisasi, khususnya organisasi keagamaan atau neolima. Gereja memiliki struktur, ya tadi, organisasi anggota dan tujuan tertentu yang membedakan dari sekedar tempat ibadah dan seterusnya. Gereja bukan hanya tempat ibadah, tetapi ada organisasi yang memakainya. Tapi apakah ini cukup untuk mengerti? Mungkin tidak. Organisasi juga punya sisi hidup. Kalau gereja pelayanan itu organism. Apa arti hidup? Dalam bahasa Yunani ada 3 konsep hidup. Dan gereja adalah sesuatu yang hidup. Ada hidup yang bios, kehidupan tubuh, fisik, biologi. Anakku ikut teknobiologi. Dan S1-nya di dalam ya, teknobios ada psiko, dan itu kehidupan jiwa, psychology, dan semua seperti itu. Jiwa, pikiran, emosi, kehendak, nah itu satu aspek dan jenis daripada hidup yang biologis dan psikologis. Tapi ada zoe, kehidupan ialah dengan Allah. Gereja adalah semua orang yang sedang belajar bersama menjalani hidup zoe bukan bios dan psiki, bertumbuh menjadi apa? Menjadi manusia Allah oleh kekuatan transformasi hidup zoe itu. Organisasi sebagai fondasi Kristen harus dilihat tidak hanya sebagai bios dan psikos, tetapi zoe, tubuh Kristus.
dengan cara ini. Church tidak hanya organization, tapi itu juga tubuh Kristus. Organism. Okay? So, sekarang dan kada waktu mulai bersama. Visi. Kada waktu saya akan bilang, akan kepada orang yang samping Anda dan diskusi 5 menit tentang organisasi Anda. Apa bidangnya? Ada mungkin beberapa. Apa visinya? Apa misinya? Dan itu penting untuk menentukan. Dan itu akan jadi langkah awal untuk kepada MAPS. Dan mengapa visi itu? Nanti visi itu plus AI. Apa terjadi? Misi itu plus AI. Seperti apa? Tapi maaf, tidak ada waktu untuk respons terhadap visi misi organisasi Anda. Tapi mikirkan, bagaimana AI? Nah yang lucu, saat ini kami akan prompt dan kami akan tanya AI tentang organisasi. Dan kami akan bersama itu mulai mengembangkan diskusi. Berarti pertanyaan pribadi tapi juga pertanyaan bersama teman dan bersama AI. Dan akan lihat hasil daripada itu. Nah, ini contoh prompts. Saya memberi satu case study. Sabda sudah generasi ke-7 atau ke-8 daripada organisasinya. Itu sudah meng-reinvent dirinya. Itu daripada generasi zaman dulu, floppy and software and CD Sabda. Yang berikut, ada orang sini yang mungkin ingat dulu CD Sabda. Dan ada internet, ada web, ada statics, ada DVDs, ada media. Semua ini daripada SQL, NoSQL, media first, APIs, bots, social, and sekarang GPTs. I mean, semua generasi per generasi, dunia berubah terus berubah, ya. Dan generasi perubahan sudah generasi ke-7 daripada management dan struktur management. Waktu AI muncul, Sabda pivot, berubah, dan kurang 2 bulan sudah mengubah strukturnya jadi 3 tim. Ada Sabda Labs untuk semua teknologi dan biblika, ada Sabda Resources untuk teks dan media publikasi semua content, dan ada belakang itu Sabda Academy untuk roadshows, untuk live online, live offline, untuk curriculum, untuk training dan semua sejenis itu. Dan sampingnya ada steering committee itu 4 bagian. Tapi semua struktur dari organisasi diubah sesuai dengan perkembangan dan perubahan yang ada saat itu. Untuk manage generations of change perlu MAPS. So, kami akan ke situ. Kasus-kasus lain, saya masih ingat saya lakukan ini dengan Our Daily Bread, Habitat for Humanity, Miracle Connect, dengan STTs, universities, EPK, sekolah Kristen, gerejas, and di Eropa 20 plus Kristen organisasi yang lain. And hari ini akan lihat itu dengan OMF Indonesia seperti apa. Alright, MAPS. Apa MAPS? Itu framework for organizational change. Itu penting. Khusus organizational change dan AI. MAPS sekali lagi 3 kata utama: multiple, multi, assessment, plan atau planning, and then S akan lihat tujuan, directions, and destinations. Dengan perkataan lain, multi omong tentang semua yang eksternal. Apa yang sedang terjadi di dunia? Dan kami akan lihat berapa dimanapun, multi-platform, multi-everything. Dan assessment akan lihat ke dalam, internal. Dan daripada itu, lihat situasi di luar, lihat situasi dalam, apa perjalanan atau path, planningnya yang akan berikut. So, dengan cepat, multi. Apa arti multi? Well, itu technological forecasting, vision casting, itu untuk future proofing, lihat masa depan. Itu untuk lihat trend, untuk seperti OMF, lihat, kalau dunia digital, kami harus melayani dengan cara itu. Kalau perubahan daripada cara mengajar, kami harus siapkan. Kalau gereja, lihat, pemuda tidak sama dengan dulu, suku digital, gimana suku digital akan masuk tahun kerja lagi, atau kami masuk ke tempatnya lebih tepat lagi. Kalau mikir multi, and technology and forecasting, lihat ke depan, itu punya satu sisi kenubuatan, prophetic.
Apa yang Tuhan sedang lakukan di dalam dunia. Mana pintu terbuka, mana pintu tutup, dan mana itu pintu yang sudah lewat. Bye. Bagaimana untuk satu perubahan untuk masa depan harus disiapkan sekarang. Nah, tadi saya bilang multi and how external. Sadar, multimedia tidak hanya teks, tinta dan cetak. Multi-format, multi-channel. Bahkan itu multi-language, multicultural. Multiple resources, multi-products, multi-generation, multi-markets. Multi-teknologi. Dan lebih lagi multi-AI. Mau tidak mau yang sedang terjadi oleh teknologi itu melipat ganda segala jenis media, platform, jalur, dan seterusnya. Organisasi Anda siap? Organisasi Anda mikir, organisasi Anda lihat seperti apa situasi itu? Dunia seperti apa? Observational, lihatlah. Apa yang sedang terjadi? Itu berubah. Seperti motto untuk sini. Unchanging word, tapi changing world. Dan apa best practices? Cara terbaik oleh pimpinan, oleh dunia. Nah, belajar bagaimana melayani? Ya, tanya CV Global, tanya OMS, tanya bagaimana. Lihat di Amerika, lihat di Eropa, lihat di mana ada yang sudah mulai belajar scripture engagement for a digital generation. Okay? So, biasa waktu akan sini mulai organisasi Anda ada di mana? Dengan jujur. Saat ini gimana? Sudah terima teknologi? Sudah menolak? Sudah undang AI jadi satu proses dari seluruh aspek gereja ini? Teman, semua di STT daripada siswa mahasiswa sampai dosen institusinya berani atau tidak berani untuk seperti kemarin mengundang AI secara proaktif. Dan kami kira tak hanya organisasi Anda sekarang di mana tetapi dalam konteks AI kalau dihitung dan diberi satu skor 1 sampai 10 5, 7 atau minus 10 sedang lari ya. Nama ini situational analysis. Manakah ada insight and observation. Okay. Naps. Tak ada pramkan, tak ada waktu, tak ada. Okay, naps. Huruf A, assessment. Sekarang lihat ke dalam. Saat untuk evaluasi. Survey, inventaris. Dan tidak hanya inventaris, okay. Jumlah kursi, hilang 1, rusak 2. Tapi betul, inventaris seluruh kondisi. SWOT. Semua tahu SWOT? Strength, weakness, opportunity, threat. Akan lihat itu lagi. Itu satu alat untuk bisa assessment yang kuat sekali. Apa prioritas? Bagaimana kurasi? Apa kebutuhan sekarang? And masa depan. Ada yang genting dan penting. Biasa fokus adalah yang genting dan ada waktu untuk penting. Gimana untuk strategis bukan untuk sekarang tapi untuk yang akan datang. Biasa terlalu sibuk dan tak ada waktu untuk saat ini. Dan lagi ada update semua waktu dimakan. Bisakah mikir untuk penting dan untuk masa depan? Ada ratio principle yang 80-20 80-20 dan sekarang itu hampir 90-10. Apa yang efektif, apa yang efficient, apa yang scaling, apa yang multiplier. Seperti saya bilang, SWOT itu kekuatan, strength, S. Kelemahan, weakness, untuk external. So, yang dua internal, kekuatan dan kelemahan. Untuk external, peluang, opportunities, ancaman, threats. Ini nama situation analysis. Pernahkah lakukan itu untuk organisasi Anda? Pernahkah lakukan itu untuk hidup Anda? Ini kekuatan, kelemahan. Kesempatan, ancaman. Pernah lakukan itu lebih lagi dalam konteks AI. Bagaimana AI sedang mengubah itu? Dengan perkataan lain, apa dampak AI terhadap SWOT organisasi Anda? Saya bikin SWOT dengan baik-baik dan dalam workshop akan ada waktu kami bikin SWOT. Setelah itu kami akan lakukan itu lagi dan mikir
seperti apa dampak AI. Setelah itu kami akan tanya AI. SWOT ini dikasih ke AI dan apa respons AI terhadap SWOT organisasi saya. Nanti akan lihat contohnya. Oke, sudah sampai huruf P. Ini maju dengan cepat. P, oke, P itu planning. Planning paradigms, planning models, planning sampai ada paths. Tujuan planning itu bukan untuk duduk manis. Tapi kalau saya persiapkan seperti perjalanan dari Medan ke sini, well, itu harus saya siapkan dan ternyata balik ke 2 tempat, ikut yang untuk DLIT, ada luncuran, ada konsultasi. Oke, itu sehari nafas di Samosir, terbakar jadi merah seperti warna apa, lobster. Dan setelah itu, Senin pagi sudah sini, dan Senin sampai hari ini 6 hari penuh. Rata-rata 6 jam plus setiap tempat. Tapi itu perlu plan, dan plan itu ada perjalanan dan semua aktivitas dan semua yang ada dalam perjalanan itu akan lihat ke situ. Planning and planning paradigms, ada banyak cara. Saya tidak peduli cara apapun, yang itu penting punya paradigma dan alat-alat untuk planning. Ada design thinking, ada brainstorming, ada rapid prototyping, ada pengertian beda waterfall plan semuanya, ada cyclical, ada quality management, quality driven, focus processes, continuous learning, and semua itu cara-cara termasuk continuous improvement, customer first, customer centric. Ini dunia mengerti bagaimana planning. Sangat mengerti. Dan itu akan ada flow daripada ide-ide sampai akan pilih-milih, langkah-langkah akan test dan prototype sampai dilakukan lengkap dan QC. Setelah itu didistribusi, di market, di feedback, and to develop next generation reloop kepada ide-ide dan lanjut. Dunia pintar untuk planning. Pernahkah pakai ilmu dan cara-caranya sederhana pun seperti maps untuk memikirkan planning, pelayanan kepada generasi AI, planning, perkembangan skill, institutional policy, dan di akhir saya akan tanya, apakah punya roadmap, apakah punya strategi, dan apakah punya implementation plan, rencana pelaksanaan untuk organisasi Anda plus AI, untuk hidup Anda plus AI, untuk pelayanan misi gereja dengan AI. Lebih lagi untuk policy. Anyway, planning paradigms. Ini beberapa, ya tak ada waktu, tapi design thinking dari Stanford akan emphasize define sampai ada ide di prototype test, dan akan maju. Oops, yang salah itu mundur. Oke, ada world class, wait, hold on. Planning models. Planning models daripada business process redesign, balance scorecard, dan banyak-banyak yang lain. Sabda khususnya pakai Agile dan Pace dan Scrum, and adalah dulu digital first, sekarang sedang AI first. Tapi semua ini models untuk planning. And world class, bandingkan competitive advantage, core competencies, BPR, business process redesign, Agile and Scrum itu sangat cyclical, kerjakan, lihat, dan terusnya. Okay, balance scorecard, Sabda untuk hampir 5 tahun pakai balance scorecard, dan ini ditukar dengan impact dan dengan Alkitabia. Apa internal business processes, berarti seluruh cara kerja, apa external, berarti semua relasi, and learning and growth, masa depan, itu direncanakan dalam konteks balance scorecard. Sekarang yang paling sederhana, pace. Kalau planning, minimal harus ada pace. Kalau akan lari 100 meter, bisa secepat mungkin pingsan di akhirnya. Kalau itu untuk marathon 27 kilometer, whatever it is, tidak bisa. Harus pace. Jangan terlalu cepat, jangan terlalu lambat. Harus pace yang sesuai. And pace ada, yes, plannya. Harus prepare part by part, and prioritize. Semua bagian planning dan hasil dari planning itu action. Action, semua kata kerja dan kata benda. Activities. Akan apa? Well, dan
dilakukan, dan sedang dilakukan harus cek. Cek itu berarti mengkoordinasi, mengkoreksi, kurang lebih, plan. Oke, saya memutuskan akan perjalanan. Oke, sekarang saya masuk dengan mobil, sudah tahu saya akan kota ini, bensin, dan makan di sana. Oke, sedang jalan ya, bagus, act. Satu ban meledak. Oke, harus diganti, tapi karena waktu itu kami ganti. Sekarang saya makan di tempat yang lain. Saya akan mengubah plan sesuai dengan itu. Tetapi act and then check and coordinate. Dan karena saya akan bertemu satu teman, saya telepon mereka bilang, 1 jam telat kemana tadi ban meledak. So, selalu check, coordinate. Dan dari hasilnya itu akhir, ternyata akhir bukan akhir. Kalau sedang planning dan sampai yang orang bilang, ini target and goal, itu saat untuk evaluasi. And evaluasi untuk envision, untuk apa yang berikut. Seluruh proses daripada assessment SWOT itu tidak hanya untuk lihat situasi, kondisi saat ini, tapi dari itu envision, mikirkan apa yang akan datang. Kalau saya sudah sampai kepada Medan, good. Dan di akhirnya akan dievaluasi dan akan mikir setelah itu kemana. Ada teman baru, relasi baru, project baru. Akan lanjut. Envision. PACE itu model yang sangat sederhana. Hampir 30 tahun yang lalu, Sabda pakai ini dan sampai hari ini masih dipakai. Sederhana, gampang dan siklik. Plan, act, check, ya putar-putar sampai akhirnya langsung lanjut, dan itu agile sebelum ada agile untuk orang yang mengerti itu. Planning apa? Planning harus belakangnya ada visions. Karena vision dari itu, ingat Daniel, future mindset, dia punya visi. Untuk apa? Goals, targets, apa yang berikut, punya strategi, implementation, tactics, action, agile. Bisakah? Organisasi Anda sampai God's Frozen Chosen, ada terus menerus akan proaktif, mengantisipasi untuk perjalanan yang lebih lancar. Oke? Sekali lagi, path itu hasil daripada plan. Kami punya satu jalan yang ditentukan dan kami akan lewat itu. Itu ada kecelakaan. Oke, pilih yang lain. Ya, Google sangat bagus. Putar kanan, sudah lewat. Oke, itu pilih satu path yang lain. Selalu akan mengubah path sesuai, tapi tujuan yang masih sama, visi masih sama. Sabda sudah dari dulu sampai sekarang punya visi yang sama, tapi terus menerus akan mengembangkan caranya. Sabda tidak sekarang main floppy. Ada yang ingat floppy? Yang plastiknya sudah lewat floppy, CD. Masih ada sisa sedikit kalau ada yang mau. Bisa ditaruh di museum atau koleksi, ada yang bisa memakai, tapi terus menerus harus kembang. Changing world. Implikasinya yang sangat kasar akan tertinggal, atau youth bersama dunia akan change terus untuk bisa menyampaikan firman yang tidak berubah. Kalau tadi di pintu ada changing world, ya maaf itu duniamu yang sedang berubah. Dengan digital, dengan AI. Siap? Maukah? Tidak hanya skill pribadi, tetapi perjuangan organisasi Anda. Apakah kerja ini akan bisa digital dan AI? Saya harap tindakan. And dari digital akan roadmaps. Sudah omong. Roadmaps akan tahu mau kemana dan akan coba, dan semuanya akan terjadi, dan akan ada hal baru yang muncul sedang jalan. Tapi ada roadmap bersama strategy and implementation plan. Seperti apa digital roadmaps? Well, ada banyak jenisnya. Dan pernah lihat peta, ada yang peta jalan, ada peta ekonomi, ada peta demografis, ada kalau lakukan seperti OMF, mereka akan studi untuk peta budaya, peta bahasa, dan akan mempetakan, oke, paling strategis untuk bahasa ini di mana? Dan dari itu akan ada perjalanan, banyak jenis peta, banyak tujuannya.
Orang yang mengerti misi sebenarnya mengerti roadmaps dan pemetaan. Dan berdasar pemetaan akan studi strategis mana untuk yang paling cocok dari sisi budaya, dari sisi geografis, dari sisi bahasa dan sosial. Itu menolong tidak hanya journey, tapi kadang-kadang adventure, eksplorasi, eksperimentasi. Itu menolong untuk explore, belajar, and lihat. Tidak hanya dunia yang lalu, tapi seperti dengan teman-teman baru, dunia yang baru. Mau tidak mau, dunia di depanmu itu dunia yang sedang berubah. Berapa penting punya roadmap. Tapi, saya lihat, mungkin sejak Google, waktu saya pramuka, gampang, saya kasih peta apapun bisa dibaca, saya gampang suka, saya baca, saya actually koleksi peta. Sangat suka. Zaman ini, kertasnya mana utara. Dan mereka tidak mengerti bagaimana baca peta. Tapi itu satu skill, harus bisa baca peta. Navigasi peta, jangan harap itu hanya Google, ikut yang garis biru, itu bilang putar, belok sini, belok sebentar, saya coba lagi. Ya, Anda harus bisa hanya baca peta, tapi pakai itu navigasi. Tapi apakah Anda punya skill untuk membuat peta untuk zaman ini? Tidak hanya peta perjalanan, tapi peta untuk organisasi Anda bisa menghadapi apa yang saya jamin di depan mata mereka, yang adalah masa depannya. Gereja sudah punya peta untuk bagaimana untuk 5 tahun depan akan menjangkau generasi muda. Bagaimana akan mendukung misi termasuk OMF. Untuk bagaimana digital akan terintegrasi dari social sampai bahan. Oke, and jelas AI for God. Bagaimana bikin peta dan memakainya dalam atas fondasi dan iman dari Tuhan. Sini ada diskusi refleksi biasa, apa harapan Anda? Mau kemana sebagai organisasi? Dan apakah AI bisa melakukan untuk menolong organisasi Anda? Dan maaf, tidak ada waktu untuk itu. Oke, kami hampir sampai akhir dari bagian ini. Dan akan lihat kasus OMF dalam detail. Tapi tadi ada maps. Itu pengakuan. Tidak hanya satu jenis peta, tapi banyak jenis peta. Lebih daripada itu, S punya arti ada 3. Systems, scenarios, and strategies. Tak hanya roadmap, tapi strategies. Kami akan lihat khusus apa arti systems. Ingat tubuh? Punya berapa banyak systems? Nafas. Jangan saya potong, ada darah. Dan semua jenisnya. Ada belum makan siang, so itu kosong, no problem. Systems untuk satu organisasi. Ada technology systems, ada production systems, service systems, customer systems. Ya, lihat lebih detail. Oke, apa leadership systems, management systems, human resources, technology, information systems, communication systems, administration, accounting systems, production system. Gereja punya sebagian besar daripada ini, public relations, customer. Lebih daripada itu, untuk facilities, ini actually saya lihat tim yang menjalankan fasilitas ini bagus. Mereka kerja, semua, siapa yang jalankan facilities and maintenance system ini kerja keras. Project management, untuk coding, untuk research, untuk training, legal systems, hukumnya. Social media systems, paling disukai oleh generasi muda. Semua systems ini, dan lebih di-manage, dimikirkan. Peta tidak hanya perjalanan, tapi akan menolong semua ini untuk jalan dengan baik-baik bersama. Nah, biasa waktu, pilih salah satu daripada list yang sepanjang itu, dan diskusi. Apa dampak AI kepada misalnya training system? Atau AI kepada social media? Tadi seperti Bu Yu bilang, PA bisa dimultiplikasi, ternyata AI bisa sangat menolong untuk kembangkan. Atau untuk leadership. Atau untuk khotbah, atau seperti apa dampak hanya salah satu daripada itu, AI kepada itu. Dan apa policy, dan kata ini yang sangat-sangat sulit untuk dimikirkan dengan cara yang benar
Saya tahu STT, policy gampang terkait AI. Kalau Anda ditangkap, department. Gila. Seharusnya STT sedang mempersiapkan anak untuk bisa melayani. Waktu mereka lulus akan masuk satu dunia digital AI dan mereka dilarang untuk pakai alat yang terpenting untuk pendidikan dan yang akan harus bisa dipakai untuk melayani efektif waktu keluar. Itu policy, tapi bukan policy yang benar, lebih lagi yang sesuai dengan AI dan apa yang ada saat ini. Dan bisa diskusi, ya, bisa setengah jam untuk hanya bagian ini kalau ada workshop. Dan akan diskusi dengan orang yang samping, dan dua kelompok akan bersama dan share, dan conversation adalah kunci untuk AI dan juga untuk planning seperti ini. Tadi saya bilang systems, kami mikir scenarios, itu contingency, A, B, atau C. Kami akan ke sana, tapi kalau pesawat terbang, ada dua pilihan yang lain, atau ya, apa pilihan-pilihan yang lain. Dan strategi itu, ya ternyata yang mahal, kami pakai mobil aja. Oke, so, itu bagian maps. Sekarang kepada kesimpulan ini. Organizational transformation, OT. Your organization. AI for good, AI for God. Ini fakta. Memang tidak realitas itu orang tidak suka berubah. Titik. Titik. That's it. Tapi untuk berubah itu perlu komitmen. Dan itu hanya komitmen yang menghasil perubahan. Orang tidak suka komitmen itu juga. Lebih lagi generasi muda itu takut komitmen, right? Dan hanya perubahan yang menghasilkan transformasi. Kalau ngomong tentang organizational change, perubahan dan transformasi, akan perlu apa? Komitmen. Ada prasyarat untuk perubahan yang harusnya ada untuk transformasi. Maukah gereja ditransformasi? Yang lucu, hari Senin kepada HKBP, kepada kantor Sinod, ada 150-an dan 100 plus pendeta yang ikut, dan saya lihat tema gereja, gereja Sinod adalah gereja transformasi, dan saya sedang mikir, mereka betul tak mengerti apa yang ditulis di sini. Lebih dari itu, mereka tak punya konsep AI dan digital dalam pengertian transformasi. Mereka dapat bishop yang baru atau whatever, mereka sedang sibuk dengan siapa tak apa, tetapi untuk betul mengerti transformasi dan perubahan belakangnya dan komitmen yang dibutuh untuk dunia digital AI. Selamat nikmati. Gimana kita dengan AI? Tingkat pribadi. Perkembangan atau tidak? Gimana organisasi Anda dengan AI? Organisasi Anda dan perubahan ada prasyarat dan syarat tunggal untuk kepada organizational transformation. Akan seperti Daniel, diculik dan jadi korban, dan ya udah akhir cerita, dunia sudah berubah dengan atau tanpa Anda, atau manapun Anda ada akan excel, akan dampaknya sebaik mungkin, tapi akan dampak sebangsa, mengasihi bangsa itu. Injili Alkitabiah, digital, melayani, layak layani, leadership untuk masa depan. Gimana organisasi Anda ikut-ikut? Ada berapa banyak jenis change? Atau coba tidak? AI for good. Yulia tadi mention, dan ada banyak orang yang memperjuangkan AI for good. Juli yang lalu ada 50.000 orang yang ke Geneva. Mereka kumpul, ada hampir 1.000 speakers, bisa online dapat. July AI for Good Summit oleh United Nations. Ada 17 Sustainable Development Goals, SDG, daripada reduce poverty, remove hunger, kelaparan, untuk daripada berapa banyak sisi. Luar biasa. Dan mereka kumpul dengan satu keinginan. Bagaimana AI untuk kebaikan manusia. Dari situ ada daripada hampir semua negeri, daripada hampir semua jenis bisnis dan organisasi. Kelompok yang paling tidak ada di situ, tahu? Gereja. Betul. Yang paling tidak hadir, gereja. Mereka tidak even mikir tentang AI, lebih lagi AI
for good. Jangan mikir AI for God kalau perlu, tapi mikir gimana AI jadi dampak untuk masyarakat dan dunia Anda. Mau jadi saksi kepada dunia ini pakai AI dengan baik. Tapi sebagai orang Kristen, AI for good tidak cukup. Harusnya AI for God. Lebih lagi, gimana organisasi Anda sedang transforming for God? Bukankah suka berubah, tetapi apakah berani untuk mengubah organisasi Anda? Sabda, 2 bulan ubah total strukturnya karena tahu AI harus waktu ChatGPT baru keluar untuk bisa menolong IT for God generasi berikut. IT adalah AI. Lebih dari itu, untuk melayani digital AI generations, untuk dampak kepada dunia ini. Yes or no? Ini akhir dari presentasi. Sekarang saya akan kepada yang berikut, yang satu swap untuk OMF. Can you give me my other laptop? Just unplug it and bring it. Nah, saya jelaskan cara yang saya lakukan ini, dan kami akan lihat hasil, dan itu mungkin 5-10 menit untuk itu. Dan maaf dari sisi waktunya. Saya tidak internal, saya tidak satu orang dari dalam, so saya pakai AI untuk coba mengerti siapakah OMF, apakah pelayanannya. Saya bikin daftar untuk semua jenis pelayanan yang ada dari OMF and OMF Indonesia, dan berdasar itu saya bikin SWOT. Dan setelah itu saya tanya pelayanan-pelayanan ini apa dampaknya dengan AI, seperti apa. Dan saya sekaligus tanya SWOT ini plus AI bisa seperti apa. Dan dari itu Anda akan lihat hasilnya. Saya lakukan what's called management consultant. Dan biasa, jujur, itu bisa puluhan ribu untuk lakukan seperti yang Anda akan lihat di depan mata sebentar lagi. So, saya sudah persiapkan ini, tapi maaf itu di mesin yang lain. So, let's go on this one. Okay, here we go. And gampang, berubah. Here, put this elsewhere for the moment. Okay. Ta-da. Alright. And berarti harus set ini untuk screen. Give me a mouse any day. No, I just need to get, here we go. Okay, I need to set display settings untuk mereka adalah sama. Oh, di sini, okay. Mouse is on kiri or kanan, okay. There. So saya akan mirror, duplicate, so yang you lihat, saya lihat, and sama? Good. Berarti sekarang akan bisa lanjut. Okay. Tulisan kecil, but kami akan mulai dari sini. Okay. Saya mulai dengan bahasa Inggris karena saya lebih suka. Dan saya pakai Perplexity. Saya bilang, hai, saya orang Kristen yang mencinta Alkitab. Saya mau tahu tentang OMF, satu organisasi misi. Oh, good. And OMF ada organisasi internasional, itu untuk share good news dari Jesus Christ. Itu punya berapa banyak orang, dan itu dilahirkan oleh Hudson Taylor, 150 plus dana lalu. Ya, oke, benar. Apakah bisa visi dan misi daripada OMF? Oke? Oh, and sekaligus core principles yang sini. So, OMF itu untuk lihat biblical church movement di dalam setiap suku di Asia, East, whatever that is, Timur, yang bisa menginjili orang diri lokal, reach out, misi, and so on. Maaf, terjemahan saya bebas. Their mission, misinya ada untuk share the good news of Jesus Christ in all its fullness with East Asia's people to the glory of God. Cocok? Good. Okay, itu tidak ngawur. Prinsip-prinsip dasarnya, ini penting, harus dicek. Itu trust God for full guidance and provision. Berarti mereka satu
perjalanan oleh iman. Maka cahaya dana dan seterusnya. Huh? I can, but I can't change the size too much. Okay? And itu fellowship, punya passionate focus untuk unreached people group, STD, right? Okay? Punya incarnational ministry. Yep. Itu partner with churches. Gini, dengar ya. Partner, mitra dengan gereja dan komunitas. And itu leading mission strategies for ministry context and so on. Yay! Okay. And prinsip ini, church planting, discipling, mobilizing for missions di East Asia and diaspora yang sudah disebar kemana-mana, khususnya di urban. Okay. Wow, terima kasih. Saya ingin Anda bisa menolong untuk mikir tentang masa depannya. Apakah bisa tolong untuk bikin satu SWOT? SWOT, strength, weakness, opportunities, right? Kekuatan, kelemahan, peluang, tantangan. Okay, berdasar informasi, strength. Maka sudah lama, sejak 1865. Okay, mereka punya strong fellowship. Ini strength-nya. Fokusnya, multifaceted approach, tidak hanya satu cara. Strong faith-based, experience untuk political and cultural. Weaknesses, karena itu doa and donor, uang datang, good, dan itu bisa naik turun. Kalau saya ngomong hanya satu kata, mereka mengerti, COVID. Ya, tangkap. Okay, ada operational challenges, karena kadang-kadang politik sangat sensitif. And gimana untuk unity, kesatuan antara fellowship and cultures and denomination. Mereka sangat pintar untuk menyatukan dan masih punya visi dan hati atas semua itu. Harus constantly cari siapa sini mau ikut jadi missionary baru. And mereka tidak hanya harus ada yang baru, harus di-equip, harus di-develop. Tepat? Okay, kesempatan. Jujur, populasi meledak, diaspora kemana-mana. Oh ya, ada lebih banyak orang di lebih banyak tempat. Lebih lagi, teknologi untuk training, untuk communication, untuk evangelism. Yay, ada satu kata teknologi. Ada potential untuk new partnership with churches, expansions. Ada new unreached people groups. Ada nama creative access ministries yang itu lebih daripada people groups. And leadership development tidak hanya untuk big countries, tapi local leaders. Threats, politics, khususnya saya ngomong China, tetapi ada persecution dan berapa banyak. Secularism, itu sangat sulit. And competition, ada orang lain yang mau uangmu. Ya udah, itu bilang. Bukan, jangan salah aku, itu bilang di situ. Cultural shifts. And gospel acceptance, tambah maaf, kompleks. Tak segampang dulu, lebih lagi di dunia digital. So, SWOT ini bisa lihat heritage, sejarah, focus, mission, dan seterusnya. And sekaligus ada kebutuhan untuk tak hanya uang, tapi adaptasi, ada kesempatan yang luar biasa, dan seterusnya. Itu SWOT. Sekaligus. Satu panjang daftar tentang pelayanan dan aktivitasnya. Ini mereka terlibat. Church planting, pendirian, terjemahan Alkitab, theological education, Christian literature, community development, medical missions, rehabilitation, short-term missions, diaspora, Muslim ministry atau pelayanan hijau, creative arts, prayer support, educational support, ada sports ministry, yes ada, media technology, cross-cultural partnership development, di sini, and leadership development. Ini membuktikan OMF holistic approach to missions yang combine daripada tak hanya evangelism, tapi discipleship, social outreach, komunitas, engagement, dan seterusnya. Wah, bagus. Tapi dunia sedang berubah, right? Saya tanya, dunia sedang berubah. Ini prompt saya. Lebih lagi karena AI. Apakah Anda bisa menolong untuk apa AI impact kepada setiap daftar tadi? Tadi, church planting. Well, AI sangat bisa menolong untuk analisa demographic culture, untuk manakah ada unreached groups and effective church planting strategies sesuai dengan local context. Church and AI.
Bible translation seperti dia bilang, AI-driven language processing tools. Saya konsultan untuk terlalu banyak bla bla bla. Ini luar biasa apa yang bisa dilakukan. Punya perjanjian baru, berdasar itu bisa latih model untuk bahas yang kecil, untuk bisa draft nol, untuk mulai kerjakan perjanjian lama. Wow. Theological education, ya, itu sangat menolong untuk virtual learning platforms. Semua ini sudah sedang dilakukan, bukan oleh OMF, tapi di tempat-tempat lain. Christian literature, community development, AI menolong untuk seperti you bilang, multiplikasi, distribusi, dan untuk semua aspek. Daripada itu tidak hanya sisi teks, tapi multimedia resources sesuai dengan budaya. Community development, medical missions, rehabilitation, short-term missions, dan seterusnya. AI bisa menolong untuk creative. Tadi sudah dengar music, itu bisa menolong art storytelling and inovasi di dalam presentasi gospel. Prayer, sports, and seterusnya satu persatu. Bagaimana AI bisa menolong untuk dampak yang luar biasa. Tapi tak cukup. Saya bikin beberapa pertanyaan. Dan ini pertanyaan yang sangat tajam, jujur, untuk dapat orang yang bisa menjawab apa impact AI kepada kesempatan yang di luar. Apakah threats kepada OMF? Bagaimana internal strengths and advantages akan mengubah? Dan seterusnya. Apakah bisa AI inform strategic initiatives? Semuanya. Jawaban yang bagus. Untuk impacts and opportunities, contextualize ministry, accelerate Bible translation, increase access to digital ministry. Threats, saya akan lompat kepada yang akhir. Ya. Ini rekomendasi untuk AI informed strategic initiatives for OMF. Harus ada AI ethical framework. Harus ada AI training untuk leaders and lagi missionaries. Harus ada AI untuk bahasa dan budaya. Harus pakai AI untuk theological and leadership education. AI analytics, partnerships yang bisa pakai, saya bikin alat-alat AI. And harus simbangkan AI dan human relationships and tools. Jangan hanya satu. Dan harus lihat seperti apa dampak AI. Okay? So, can you help me write a strategic roadmap? Ingat tadi roadmap? Ya, why not? Coba aja. Ini 6 bulan pertama. OMF harusnya eksplorasi and mulai menyadarkan dan pikirkan. Harus ada planning strategy develop. Bagaimana bisa mulai mengalignment, menyesuaikan AI dengan visi-visi daripada OMF. Harus ada KPI itu Key Performance Indicators untuk AI. Harus prioritize projects, mungkin itu terjemahan Alkitab atau cross-cultural training, implementasi dan capacity building, scaling innovation dalam tahun berikut sampai 4 tahun di depan, bagaimana sustain melanjutkannya. Itu roadmap, tahap per tahap. Ini kemungkinan lebih dalam daripada mereka pernah lakukan diri sendiri. Sekaligus tanya tentang OMF Indonesia. Tahu apa? Ada foto-foto, ada bagus. Dan OMF Indonesia itu satu bagian daripada OMF yang luas. And ada sedikit sejarah. And itu omong tentang evangelism, church planning, relief, mentoring, and justice ministries. Mereka punya satu sports ministry, mungkin saya tidak tahu. And seterusnya. Tapi pertanyaan saya, apakah bisa bikin SWOT untuk OMF Indonesia, tidak hanya OMF umum? Dan ternyata itu mulai menjelaskan tentang apa dari kebatasan, kesempatan, dan seterusnya. Strategic roadmap khusus untuk OMF Indonesia. Dan mereka mulai omong tentang bagaimana organizational readiness. Siapa tak tidak siap, mau tak tidak mau. Mungkin beberapa pelayanan kunci untuk mulai. And bagaimana bisa punya satu AI visi yang bisa disesuaikan dengan Indonesia yang punya national roadmap. Kemarin waktu AI dan pendidikan, saya omong tentang national roadmap. Indonesia akan di-AI-kan. Digital literacy jadi AI literacy. Dan semua infrastruktur digital sekarang kepada AI. Gimana OMF bisa mengalign, menyesuaikan
untuk itu. Capacity building, pilot projects, expansion, dan seterusnya. Okay? And lebih dari itu bersama dengan AI. Alright? Now, bisa tolong untuk tulis satu playbook. Playbook is a special kind of executive planning tool. Strategic intent, apa objective. Governance, bagaimana mengatur dan memimpinnya. Kapasitas, build. And integration and scaling. And bagaimana continuous impact and review. Termasuk resource and funding. Mereka punya cara dan usulan untuk itu dengan timeline yang di belakangnya. Semua itu. Okay, tentang programs, bagaimana AI bisa kreatif untuk menolong? AI bisa dari Bible translation atau mentoring dengan AI coaching and spiritual growth apps. Bagaimana itu bisa? And lanjut. And khusus karena kemarin diskusi tentang ini, how can going and sending be impacted by AI? Going untuk mengirim missionaries yang pergi. Okay? Sending itu untuk mengirim. Sorry, terbalik ke mulut. So, untuk bisa persiapkan dengan lebih baik. Untuk personalized learning, untuk security, untuk digital evangelism and support, untuk tools, real-time workload, untuk sending, bagaimana donors and candidates and matching and training and mentorship and resource allocation, community building, semua ini cara yang kirim berarti gereja, berarti Anda, berarti bisa menolong dan mendukung OMF and AI menolong dalam prosesnya. Wow, not bad. Nah, ini pertanyaan yang lebih sulit. Apakah AI tools bisa improve persiapan daripada new missionaries? Atau itu bisa dipakai the risks, apa ada resiko dalam memakainya? Metrics, bagaimana diukur? Apakah bisa bikin satu pilot project hanya untuk coba? Dan jawaban sesuai dengan itu. And tadi Anda belajar tentang AI dan organizational change transformation, right? So, apakah bisa summary tentang bagaimana ini bisa berdampak? Implikasi daripada AI and organizational change adalah efisiensi dan produktivitas bisa dinaikkan. Decision making bisa lebih baik. Culture, language, daripada Alkitab sampai pelayanan bahasa dan budaya bisa lebih tepat. Sampai ada deeper gospel communication, Injil masuk lebih dalam. Untuk mengadaptasi cara belajar. Untuk perubahan daripada workforce. Untuk ethical, untuk pelayanan. Dan cara yang baru. Untuk risk mitigation. And so on. Nah, ada satu lagi. Ini dalam bahasa Indonesia. Saya dan gereja saya mau bisa menolong OMF Indonesia. Mau tanya, bagaimana saya atau kami bisa? Dan juga mau tanya, apakah ada ide-ide tentang bagaimana AI bisa terlibat? Wah, luar biasa. Lihat Anda dan gereja Anda untuk mendukung OMF Indonesia adalah langkah yang sangat penting dan berharga dalam tubuh Kristus. Tuhan bisa memakai Anda dan komunitas Anda untuk menjadi berkat besar. Bukan saya yang ngomong, jangan salahkan aku. Saya setuju 100%, tapi bukan aku. Baik secara rohani atau praktis maupun teknologi seperti AI. Mari kita bahas dua hal utama dari pertanyaan Anda. Bagaimana Anda dan gereja bisa menolong OMF? Siapa mau melalui doa? Dukung tim OMF dalam doa rutin seperti Antonius yang ikut setiap bulan. Atau gabung dalam jaringan doa OMF. Amin. Dukung financial, sponsor missionaries atau projek yang khusus. Partisipasi langsung. Mengirimkan tim short term mission, STM. Relawan lokal. Pelatihan dan pemulihan. Menyediakan ruang pelatihan. Mentoring untuk missionaries muda. Dan seterusnya. Membuka gereja Anda sebagai gereja pemutus. Saya harap Anda sudah rasa, ini pasti tentang siapapun lain, ya, bukan aku. Membuka gereja Anda sebagai gereja pemutus, menjadikan gereja Anda bagian dari visi
require sending church. Bukan hanya visi ke dalam. Bekerja sama dengan OMF, ya mau. Dalam mengutus anggota gereja Anda sebagai misionaris ke tempat-tempat yang belum dijangkau. Sekarang, ide-ide keterlibatan AI dalam mendukung misi OMF Indonesia. Gimana kalau bikin platform data misi pemetaan digital? Pemetaan ini, ingat kata itu? Mapping. Bangun dashboard untuk data, untuk misi. Ada berapa jenis peta. Status penjangkauan Injil dan semua itu. Gunakan AI untuk analisa trend. Chatbot, penginjilan dan discipleship. Seperti Counseling GPT, Christian Counseling GPT. Sabda punya satu alat yang luar biasa, nanti informasi dikirim kalau mau lewat. Tapi Sabda punya alat-alat yang luar biasa, termasuk untuk ini. Memfollow up sistem rekomendasi untuk donasi, pelatihan online berbasis AI. AI untuk terjemahan dan kontekstualisasi, monitoring dan evaluasi program misi, aplikasi Alkitab dan renungan AI untuk lokal dan bahasa-bahasanya. Okay? Dan penutup. AI bukan aku, pasti lanjut sedikit. Langkah praktis. Jika Anda serius ingin terlibat, itu pun tanya, jika Anda serius ingin terlibat, ini beberapa langkah konkret. Kontak OMF atau Ana, ya. Cek situs resmi, ada. Atau kontak email, proposal. Bentuk tim kecil di gereja Anda untuk khusus menjalin hubungan dengan OMF sebagai tim misi AI dan digital misalnya. Kumpulkan orang yang punya skill teknologi, data dan seterusnya. Jadwalkan pertemuan online dengan staff. Dengarkan langsung kebutuhan mereka. Lalu tawarkan bantuan. Kalau Anda mau, saya bisa bantu dengan bla bla bla. Oke? Nah, itu hasil akhir daripada sebanyak-banyak halaman ini yang mulai dengan Hi, I'm a Bible-loving Christian. Please tell me what you know about OMF Indonesia. Answer in Indonesian. OMF adalah OMF Indonesia, dari itu melanjutkan. Saya mau belajar lebih banyak. Bikin daftar panjang aktivitas. Penginjilan, penanaman gereja, pelayanan sosial, kemanusiaan, perbudayaan pimpinan gereja, kerjasama dengan lokal, dan seterusnya. Dan dalam bahasa apapun itu sangat mengerti. Misi medis, misi pusat, pengembangan program sumber daya digital dan media sedang diperjuangkan sampai misi sumber daya manusia. And bagus, AI untuk setiap 12 poin tadi. Penginjilan dan penanaman gereja, pelayanan sosial, kemanusiaan, and AI bisa menolong point per point. Point per point. Misalnya, penginjilan kepada kelompok yang belum terjangkau. AI untuk memetakan etnografis. Chatbot untuk penginjilan dan Alkitab dan seterusnya. Dan itu hanya awal daripada yang analisa ini. Karena, apa analisa? Lakukan SWOT. Ya. Dan bikin tabel. Ingat fokus. Saya sedang dengan sangat teliti apa yang saya mau. Saya mau SWOT, saya mau tabel, dan saya mau lihat tanpa AI. So, ini aspek kekuatan, kelemahan, peluang, ancaman untuk yang 12 topik itu. Dan dengan AI, penginjilan AI bisa membantu memetakan data. Tapi kalau tergantung teknologi ada masalah. Dan itu lanjut. Seluas itu 12 kali 4 kali 2 sepanjang itu. Dan kepada yang saya mau menolong OMF. Bisa mengerti berapa hebat AI dan organizational change? Saya sangat percaya Anda bisa menolong OMF. Tapi lebih dari itu bisa pakai AI untuk organizational change. Sekarang saya ganti ke